Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman kembali hadir dengan judul Kehadiran Allah. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Keluaran 25 ayat 8. Kehadiran Allah merupakan inti dari Alkitab. Misalnya, Adam dan Hawa mempunyai keistimewaan sebelum jatuh dalam dosa, sebab selalu merasakan kehadiran Tuhan bersama dengan mereka. Pengalaman Kain disebutkan dalam Kejadian 4 ayat 16 sebagai berikut. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod, di sebelah timur Eden. Sungguh suatu kehidupan yang menyedihkan tanpa kehadiran Tuhan. Ayat inti di atas mengatakan bahwa orang Israel perlu membangun tempat kudus supaya Allah dapat hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Dalam Bilangan 2 digambarkan bagaimana para tenda dari ke-12 suku bangsa Israel dibangun mengelilingi akan kehadiran Tuhan. Sebenarnya Yerusalem bukanlah pusat kehadiran Allah, tetapi setelah didirikan Ka'bah di Yerusalem, maka Yerusalem menjadi pusat kehadiran Allah. Sewaktu Ka'bah tersebut ditabiskan, kita baca dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 29, bagaimana Salomo berdoa, kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini, siang dan malam, terhadap tempat yang kau katakan, namaku akan tinggal di sana. Dengarkanlah doa yang hambamu panjatkan di tempat ini. Kemudian Ka'bah sebagai pusat kehadiran Allah jelas tertulis dalam Habakuk 2 ayat 20. Tetapi Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Namun pada saat orang Yahudi menolak untuk menjadi umat pilihan Allah, maka Allah pun meninggalkan kehadirannya dari Ka'bah sebagaimana yang tertulis dalam Matius 23 ayat 38. Sebab itu digunakan istilah oleh Yesus bahwa Ka'bah bukanlah rumah Bapakku. Kita bisa lihat pernyataan ini di Yohanes 2 ayat 15 dan Matius 21 ayat 23. Kemudian kita baca Matius 23 ayat 38 disebutkan, lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Sungguh tanpa kehadiran Allah maka rumah Tuhan itu akan sunyi senyap dan tidak ada artinya. Nah, jemaat sebagai tubuh Kristus adalah tempat kehadirannya sebagaimana yang tertulis dalam 1 Korintus 3 ayat 16-17 dan 1 Korintus 6 ayat 19. Tetapi ini juga berlaku bagi kita orang Kristen secara pribadi, sebab tubuh kita adalah Ka'bah Roh Kudus. Jadi, hidup kita itu akan berarti hanya bila ada kehadiran Tuhan di dalam diri kita. Tanpa kehadiran Yesus, jemaat itu tidak berarti apa-apa. Demikian pula tanpa kehadiran Yesus di dalam kehidupan kita, maka hidup kita juga akan tidak berarti apa-apa. Kiranya masing-masing kita selalu mengundang kehadiran Yesus dalam diri kita atau dalam jemaatnya. Hanya kehadiran Yesus sajalah yang akan memberikan sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera selamanya. Tuhan Yesus memberkati.